sermon digital di 2 Korintus 5 ayat 10 itu. Ya. Kredibilitas yang buku ini nomor sia. Panggilan Hanima, nama buatan nyata, amang calon siswa LT Siregar. Ya, Mang ya. Kredibilitas yang buku ini nomor sia. Ayat saya tambah 2. Dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Batak kita bersama-sama membaca. Tolu 2 ya. Kehidupan baru dalam Roh Kudus di bawah kekuasaan Tuhan dan kemenangan Yesus. Ngulur dari baru di bagai sabtu di perdalia di tolu di waso di bata do kemenangan Yesus. Di situ saatnya pasal tani maatu amang pendeta final. Law majalah bahwa sermon ini kita. Topik
2 Korintus 5 ayat 1 itu topik ya. Oh iya. Di bahasa Indonesia dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dibibilkan hidup kasamolo di bagasan Kristus halas, natino padai baru main, nunga salpu pangalahu narobi gabe naik baru. Isi dosa hakna, masalah matolong pendeta ini. Melihat lagi yang moderator, tapi begitu pembagian sermonal di tadi, perjulu pendahuluan belakang. Korintus merupakan kota terpenting ketiga di Kekaisaran Romawi sesudah Alexandria dan Roma. Terletak di tengah tanah genting Yunani dan disebut penguasa pelabuhan atau persimpangan jalan Yunani dan jalan bagi seluruh umat manusia. Dan kota Korintus merupakan kota provinsi di Achaia yang secara strategis menghubungkan Yunani Utara dan Yunani Selatan dengan 2 pelabuhan, yakni pelabuhan bagian timur Trankrea yang melakukan perdagangan dengan Asia Kecil dan pantai barat Lekainonia yang melakukan perdagangan dengan Italia. Kota Korintus menjadi pusat perdagangan dan industri karena merupakan kota pelabuhan. Pada tahun 145 sebelum Masehi, kota Korintus pernah dihancurkan dan pada tahun 44 sebelum Masehi dibangun kembali oleh Julius Caesar. Korintus juga disebut kota seks dengan dewi yang dipujanya adalah Aphrodite atau Venus dan dewa seperti Poseidon, Dionysus, Isis, Serapis dan lainnya. Kota ini menganggap suatu hal yang lumrah mengenai pelacur. Di Korintus juga terdiri dari berbagai suku. Terdapat sekelompok Yahudi yang memiliki sinagoge sendiri untuk tempat beribadah setiap hari Sabat. Dan Paulus biasanya beribadah bersama mereka dan di hari biasa bekerja sebagai pembuat tenda bersama Aquila dan Priscilla. Adapun gambaran jemaat di Korintus merupakan jemaat yang paling bermasalah dari semua jemaat dalam kanun Perjanjian Baru. Hal ini dapat dikaitkan dengan banyaknya persoalan yang dibahas dalam 1 Korintus dibandingkan surat-surat Paulus yang lainnya. Salah satu fokus dari persoalan jemaat yang dapat dilihat dalam 2 Korintus ini yaitu jemaat Korintus yang mudah menerima pengaruh dari luar serta persoalan atau isu mengenai kerasulan Paulus yang diragukan karena adanya pengaruh buruk dari rasul-rasul palsu. Hal inilah yang menjadi dasar dari penderitaan yang dialami oleh Paulus bersama Timotius rekan sepelayanannya. Paulus membela dirinya sebagai rasul Kristus dan tetap melakukan pengajaran atau pemberitaan Injil. Paulus mengalihkan perhatiannya kembali kepada jemaat Korintus. Sekalipun banyak yang mengkritik Paulus, mereka menghakiminya berdasarkan penampilan luar. Kasih Kristuslah yang mendorongnya untuk terus memberitahu semua orang bahwa Kristus mati untuk semua orang sehingga mereka juga dapat hidup bagi Kristus. Ia mempertegas bahwa Kristus lebih dari sekedar manusia. Siapapun yang ada di dalam Kristus menjadi sama seperti Kristus. Itulah yang disebut sebagai ciptaan baru. Versi lama tentang siapa mereka telah hilang, digantikan oleh versi baru yang seperti Kristus. Setelah Allah mendamaikan Paulus dengan dirinya, pekerjaan hidup Paulus menjadi memberitakan pesan perdamaian ini kepada orang lain. Di dalam Kristus adalah tidak memperhitungkan dosa manusia. Allah menjadikan Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa untuk menyatakan semua orang yang percaya kepadanya sebagai orang benar, bukan orang berdosa. Pelayanan yang Allah percayakan kepada Paulus adalah pelayanan perdamaian dalam diri Kristus. Pelayanan perdamaian dalam diri Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka, dan mempercayakan pelayanan pesan perdamaian kepada para pelayan Injil. Sebagai utusan Kristus, Paulus mengajukan permohonan atas nama Kristus
untuk didamaikan dengan Allah. Karena sia-sia bagi seorang manusia untuk mengaku memiliki hubungan dengan Kristus menurut dagingnya, sementara ia tidak berubah dalam hati dan hidupnya, dan mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Karena ia yang ada dalam Kristus, yaitu seorang Kristen yang sejati, yang memiliki Kristus seperti dalam hatinya melalui iman, adalah ciptaan baru. Keadaannya yang lama telah berubah. Maka bagaimana sebenarnya hidup dalam Kristus dan menjadi ciptaan baru? Lalu mengapa kita harus menanggalkan kehidupan yang lama? Itu yang akan kita lihat di bahan tematis ini. Yang kedua, pembahasan hidup dalam Kristus. Penegasan Paulus in Christo, di dalam Kristus, berarti ada rekonsiliasi bagi manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Sebab dalam Kristus kita dibenarkan, dalam Roma 3 ayat 24. Sehingga dengan demikian maka tidak ada lagi penghukuman bagi mereka, karena Allah melihat manusia itu tidak lagi melihat dari keperdosaannya, melainkan melihat kebenaran Kristus yang telah dikenakan kepada manusia melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Maka konsep Kristo yang dimaksud Paulus ini bukan hanya sekedar kita dibenarkan, diperdamaikan dengan Allah, bebas dari hukuman, tetapi ini juga menyangkut dengan bagaimana respon terhadap anugerah atau kebebasan atau karya keselamatan yang telah Allah berikan melalui Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua, menjadi ciptaan baru. Pengakuan Paulus bahwa hidup di dalam Kristus akan menghasilkan hidup yang baru, menjadi ciptaan baru atau new creation. Dan istilah ciptaan baru, kainethesis, ini sendiri hanya ditemukan dalam surat Rasul Paulus, yaitu dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan Galatia 6 ayat 15. Namun untuk menjadi ciptaan baru, maka manusia itu harus dilahirbarukan, diciptakan baru. Untuk itu Tuhan melahirbarukan dengan memberikan hati yang baru, roh yang baru, dan diri yang baru, supaya roh yang baru, mental yang baru, diri yang baru, kita bisa melihat kerajaan Allah, bisa mengalami kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus menyebutnya, kamu mengalami kehidupan kekal pada saat kamu dilahirbarukan. Maka menjadi ciptaan baru berarti kita diciptakan ulang dan dijadikan baru. Tetapi bukan berarti baru dalam pengertian tubuh atau fisiknya menjadi baru, melainkan baru dalam aspek pola pikir, tindakan atau perbuatannya. Dan secara spiritual ini berkaitan dengan moral, mental, serta mindset atau nusnya yang baru. Kita menjadi ciptaan baru ini seumpama Windows komputer yang diinstal ulang. Saat komputer diinstal, tentu bukan komputernya yang berubah, tetapi Windowsnya atau isinya yang berubah. Komputernya masih tetap sama, tetapi isi dalam komputer tersebut yang baru. Demikian juga halnya dengan kehidupan orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Di dalam dirinya akan terjadi transformasi yang membuatnya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Seperti Paulus mengatakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang ketiga, yang lama sudah berlalu atau manusia lama. Yang lama sudah berlalu, ini tentu ada kaitannya dengan pengalaman Paulus. Bagaimana sebelum mengenal Kristus, hidupnya hanya berpusat pada dirinya sendiri. Perjumpaannya dengan Kristus, hidupnya sangat berubah dari seorang penganiaya pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus yang setia. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang yang saat itu mendengarnya, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dan yang lebih konkret lagi daripada maksud Paulus, ta'arkia
Paralten adalah mengenai cara hidup yang belum mengenal Allah, seperti yang Paulus telah beritahukan kepada jemaat Efesus. Kenapa sampai mereka masih terus menyukai akan kehidupan yang lama? Karena mereka tidak mau mendengarkan Injil, sehingga yang mereka pikirkan hanya pikiran yang sia-sia, dan pemikiran mereka menjadi gelap. Paulus katakan bahwa hal itu dikarenakan hati mereka yang keras dan karena kebodohan mereka. Dalam Roma 2 ayat yang kelima dijelaskan bahwa kekerasan hati mereka ini adalah kekerasan hati yang tidak mau bertobat. Maka penanggalan manusia lama harus mengarahkan kepada pertobatan dan disertai pembaharuan karakter seperti karakter Kristus. Yang ketiga, kesimpulan. Hidup di dalam Kristus sangat penting untuk terus diajarkan kepada setiap orang Kristen, terutama kepada mereka yang baru percaya kepada Kristus. Kita harus disadarkan kembali bahwa kita telah menerima kehidupan yang baru melalui kematian dan kebangkitannya. Hidup lama kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus dan bangkit, sehingga kita menjadi milik Allah dan mengalami perubahan hidup di dalam Kristus. Mewujudkan hidup baru adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Kita harus terus berproses, terus memperbaharui hidup kita dengan meninggalkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Semua sifat lahiriah harus dibuang, harus ditinggalkan, supaya kita dapat mengenakan kehidupan yang baru penuh kasih. Amin. Yang keempat, diskusi. Ada 3 poin diskusi. Yang pertama, apa yang membuat kehidupan kita susah untuk berubah? Kehidupan baru yang bagaimana yang kita inginkan? Yang ketiga, setelah kita berubah, apa yang menjadi komitmen kita sebagai ciptaan baru? Demikian nama kita akan kembalikan ke pendeta. Ya, melihat tema di Amak Pendeta Final, nama pendeta sermon di kita di Amak Inang, Nunga di Pamora kita dengan keterangan mulai dari pendahuluan dan juga pembahasan dalam nas. Ayat do hatane dibatai ati Amak Inang, tetapi sudah mencakup semua tentang kehidupan. Artinya kita manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan menginginkan kita menjadi yang baru. Ahadona baru amanina ai patolang aktivisi. Bukan soal fisik, tetapi hati, pikiran, perbuatan, tingkah laku dari yang lama, yang berdosa, yang lahiriah menjadi manusia yang hidup berkenan kepada Tuhan. Jala di sini bahan diskusi PRT Amak Inang turun dan bahan diskusi itu juga sudah cukup membawa kita nanti untuk lebih memperdalam pemahaman untuk memahami arti ciptaan baru yang mau diinginkan di dalam 2 Korintus ini, meninggalkan yang lama dan menjadi yang baru. Alani amanina lau pamorang turkuk tahun langsung manita. Alang bajang linakin di patorang Amak Pendeta. Sekarang kepada kita lah Bapak Ibu, mari kita gali lagi. Mungkin adondo nanai mungkin belum paham atau langsung dengan jawab bahan diskusi, kami persilakan di terminal perjodohan itu halaman, silakan. Amang Sian Nipar, ada bepe sambil menunggu, silakan Amang Sian Nipar. Terima kasih. Kalau di sini kita ciptaan baru dikaitkan dengan lahir baru kan. Kalau lahir baru sama kayak pertanyaan Kodemus ya. Kalau kita lihat berarti dilakukan baptisan kudus terhadap orang tersebut. Kalau zamannya dulu mungkin masuk akal, semua orang belum mengenal Yesus, belum mengenal Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari ini baptisan kudus, artinya yang kita lakukan di gereja kita baptisan kudus itu sedini mungkin, secepat mungkin, di mana si anak itu belum berdosa, hanya membawa dosa warisan. Kayak mana dia mau berubah kalau kita lihat semakin besar, justru dia semakin mengenal dosa. Bukan berarti dia dari yang dosa warisan berkurang dosanya, justru dia makin mengenal dosa, bahkan semua melakukan dosa tersebut, membuat dosa-dosa baru. Nah, sebenarnya pada saat kapan lagi kita dilahirkan lagi, kalau kita melihat dari situ, karena kita awalnya hanyalah mewarisi. Mungkin itu aja dari kami. Satu pertanyaan nanti Amang, pada tema. Ada belum terminal perjodohan, malu bangkau? Ya, lanjut.
ini yang dulu mengenal hukum Taurat, dia tidak dikuasai dosa, tetapi secara otomatis menjadi hamba dosa. Jadi menurut kami, kehidupan yang baru itu adalah ketika orang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus dan mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya, secara otomatis firman Tuhan akan mengubahkan kehidupannya dan menjadi kehidupan yang baru. Artinya kehidupan yang dijalani adalah hidup oleh Roh Kudus, dan tanpa Roh Kudus tidak akan mungkin manusia bisa menjalani kehidupan baru. Kalau mendapat Iya, nanti saya mengenal terjolong manusia melakukan dosa sebelum mengenal. Setelah manusia mengenal hukum Taurat, baru dia mengenal dosa. Setelah Jadi kalau manusia anak kecil itu kan belum tahu, belum mengenal hukum Taurat, jadi dia tidak berdosa dia. Tetapi sudah hidup di dalam kuasa dosa, artinya sudah hidup di dalam kematian. Kan karena dosa warisan. Jadi kalau hukum Taurat memang kan dibuat pun itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa sebelumnya. Iya, jadi hukum Taurat itu ada untuk memberitahukan manusia itu bahwa dia sebenarnya berdosa. Karena tanpa hukum Taurat kan manusia tidak mengenal dosa. Justru karena ada hukum Taurat manusia mengenal dosa. Tetapi oleh karena hukum Kristus, hukum kasih, baru manusia dibebaskan dari dosa itu menurut yang tadi mengerti. Iya, menurut Aman kalau ada dibodoh hukum Taurat, maka manusia itu belum berdosa. Justru setelah tahu hukum Taurat, manusia itu berdosa. Jadi laporan akan daftar matema. Aduh, udah bisa ada nanya, Mang. Asal sekalian menjawab, silakan Amang Dokter silakan. Jadi begini nak, kalau manusia baru itu kan misalnya orang dari agama lain pindah ke kita itu, mereka kan sudah mengikuti katekisasi atau pendidikan marguru, lalu dia dibaptis. Tapi kita kesulitan juga ini membimbing selanjutnya. Adakah kita berpikir tentang program membimbing orang ini? Karena pengalaman saya sih, guru saya dulu dari luar itu ke kita gereja sini, tapi begitu suaminya meninggal dia pindah lagi gitu. Jadi meninggal pun secara yang lama. Jadi padahal dia rajin ke gereja itu sepanjang dengan suaminya di sini selama puluhan tahun, tetap ke gereja, tapi begitu meninggal pindah ke yang lama. Itu sepertinya memang pindah ke kita itu hanya gara-gara perkawinan gitu. Itu banyak juga di kita yang jemaat seperti itu. Kemudian kita sendiri yang sudah dari lahir Kristen itu juga seperti di gereja lain itu ada sejenis kayak retret gitu. Jadi setiap jemaatnya itu 2 tahun sekali entah 1 tahun sekali tetap dibimbing tentang keimanannya, tentang Tritunggal, tentang komitmen imannya itu. Jadi sesudah CD pun kita harus tetap belajar tentang memperbaharui iman kita seperti itu. Jadi apakah pola seperti itu sudah menjadi tradisi di kita KBP, karena ini penting saya kira, terutama yang baru-baru pindah. Membimbingnya itu bagaimana kalau sudah tardidi dia di sini sudah nikah dengan jemaat kita, sudah malua, terus dilepas pemantauannya itu kadang-kadang gereja Amang, gereja ini itu, tapi ternyata kalau ternyata sudah meninggal salah satu yang ini dia pindah lagi kadang seperti itu. Ya seperti itu. Oke, jadi menurut Amang tugas gereja. Iya. Ya tema, atau lu biar Amang ina, saat kami mak ngomong kita silakan Amang. Kuliah tema di moderator, dan di Salibar atau Gubernur Taman Siahaan. Atau jurun akalingan dan biasa cabang situs Salibar tentang baptisan kudus kepada anak. Memang ada tentang family statementnya bahwa baptisan kudus itu dimungkin itu di HKBP, sedangkan anak belum berdosa. Semakin dia besar, akhirnya dia semakin mengenal dosa. Tidak tahap saya bahkan di konfesi KBP bahwa anak yang baru lahir itu sudah berdosa, dosa keyakinan, misalkan anak dosa dosa warisan. Jalan di konfesi kan juga di pasal 6 dikatakan kita menolak apabila ada orang yang mengatakan bayi yang baru lahir tidak berdosa
alam itu tadi do yang dari do yang kita di persermon atau yang dari pengajaran dunia alai dan dasar di pendidikan diskusi itu rabuan salah hari puasa dan lagi muat tangis baru pindah. Alam sekarang ini memang kan terjadi sehat berdarah, artinya tidak ada apa-apa. Dan pas sudah ada lagi seorang tertuduh. Alai di sini ada perspektif sehoni itu sehoni. Alai itu dia di sini itu sebut video sehoni ada. Hanya penekanan yang mengajarkan bahwa sebenarnya anak juga sejak lahir dia sudah berdosa. Bahkan di TNP juga berdosa poso-posoi itulah yang dinamakan dosa warisan mana dosa kehilangan. Jalan untuk tadi di mana memang di sini kita ikut mana di video nabadiai, gitu kan? Anak itu suku-suku di sini pasangan kita doaso gigi suku-suku dapat juru kan? Dibagi dulu hamdu video dan dalam bagasan hina-hina persiaanmu. Artinya memang secara logika bahwa anak itu belum mengenal Kristus. Tapi dari pertanyaan yang pertama kita dikatakan bahwa dia dibaptis yang pertama kepada apa yang diimani oleh orang tuanya, gitu kan? Tuna hina persiaannya rasanya itu diibadah tadi. Hidup banyak ada suku-suku dapat doa, dapat dulu ini. Doho menuju di mana tu gereja, doho mengarah di mana tu gereja menandang. Dia bisa kelas di polo. Demi roh mesti suku-suku dapat dulu. Doho mengajar menuju ibadah. Ada di debata, asal di bawah dalam duluan, doho akan di debata. Tidak dalam hidup orasi mah. Nah, hidup bahen kalau di kita dia verifikan dan tentang sirang saksi tongga baptisan kudus doa CD. Allah untuk baptisan kudus bertanggung jawab mengaturasna mengajar ibadat hari Tuhan dan di mata. Dugian ibadah hari Tuhan dan di mata, dia ibadah dia jadi katekismus, maknanya dohon mengadikan penghapusnya untuk mengundang Roma mana masih ada itu kuliah, lalu mengadikan penghapusnya. Demi dong coba mana mengadikan penghapusnya. Nah, sedikit di ibadah atau pernah kali suku-suku memang menarik dan tidak sangat nyaman. Sejak kapan lagi kita dilahirkan baru? Sejak kapan lagi? Memang dari minggu kami, itu sejak kapan lagi? Tuhan lahir baru, wow. Biasanya tentang lahir baru dalam proses ada tahida tentang lahir baru. Nah, alai kan kalau berangkat kita sian Rom 12 ayat yang kedua. Di bahasa Batak tidak disigabi di baru paham berubahlah karena perubahan budi. Dari ini, kaso malaikat taruh TGG Rom 1-2 ayat 2 gabi berumahamu ubah pikiranmu nanti. Jalan kata yang digunakan Paulus di sana uniknya adalah metamorfosis, artinya metamorfosis yang terjadi kepada kupu-kupu. Artinya lahir baru. Harusnya setiap hari hidup kita itu harus selalu dibaharui, disempurnakan gitu. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan imanku hari ini sedang baik, sedang menanjak-menanjaknya. Besok ala yang nama saja kemudian imannya menjadi drop turun. Hanya tidak pernah menghindari hapus yang itu baik dunia terus semakin hari semakin sempurna semakin hari semakin sempurna. Karena apa? Karena pertobatannya itu setiap hari. Karena pertobatannya setiap saat. Jadi belum amat dokter, sejak kapan lagi kita dilahirkan baru? Harus setiap hari, setiap saat. Jadi kita tak dosa tak panggil hasil hidup setiap hari di situ kita berfungsi dan harus jadi iman kita itu semakin sempurna. Iman dari kesahan yang menjadi par. Ini yang biasa di amal bakal lakaningan tentang hukum Taurat. Boleh si Paulus pada penate bahwa hukum Taurat itu adalah cermin indate. Mulut tidak cermin berarti tidak mampu kita. Mulut agak apatik berarti matamu atau dosa kita. Tadi waktu seni jalan akan ingat bahwa masyarakat kami Dungi yang mau hidup dalam Kristus itulah yang hidup baru. Yang sepakat manusia. Dungi dari saat yang memposma. Tadi waktu program untuk membimbing orang yang baru menjadi Kristen. Habis orang berpikir apa? Memang ikut ada pendampingan khusus kepada orang yang baru kita terima menjadi anggota jemaat secara khusus di akademi. Jangankan yang dari
agama lain, bahkan dari Denominasi. sian denominasi nasi pikir koriko lebih pendampingan deh. Jadi pikir pendampingan dan pembinaan secara rutin di koriko doa untuk karena kasih somoni harus sederhana, itu bukan lagi hal-hal praktis dan ide. Ala pertanian di mana menurut jago, gitu kan? Bulan hari minggu di mana no ringdas. Alai tadi itu pengajaran doktrin haposiao tentang iman, kebenaran, dosa, kebenaran akan asli. Bahkan salah satunya adalah kita juga jangan sampai lupa mengajarkan kepada jemaat tentang LVP. Iman, melihat mak usaha yang harus dipinang menjerat. Ya, melihat mak di nama Padita termipa dua hon, inang dua buru silain, dua tamang marbul, dua inang buru tampu bolon. Lima dia anak inang termipa dua hon. Jangan memberikan. Ya, silakan Nang Buru Sulain. Terima kasih, Nang. Yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan 2 Korintus 5 ayat 17 itu kan dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Barangkali kan menurut pengertiannya adalah demikian. Orang yang telah dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah orang yang lahir baru, artinya dia telah masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah seperti demikian, mengapa orang yang sudah dibaptiskan, orang yang sudah sidi, orang yang sudah tahu firman Tuhan, bahkan terkadang dia adalah aktivis daripada gereja juga, tetapi masih membunuh, masih korupsi, masih berselingkuh, masih mencuri, masih dan sebagai masing-masingnya. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Pertanyaan saya adalah demikian. Kan sudah lahir baru dan juga sudah pernah saya baca di Alkitab, orang yang berada di dalam Kristus itu tidak akan bisa lagi berbuat dosa, tapi ternyata dia bisa berbuat dosa. Jadi saya tuh agak bingung sebenarnya. Bingungnya begini, apakah ketika dia berbuat dosa itu lalu Tuhan Yesus keluar dari dalam dirinya, terus sudah itu ketika dia berbuat baik Tuhan Yesus masuk lagi. Jadi saya tuh bingung logikanya tuh di mana, kan di dalam hatinya sudah ada Tuhan Yesus. Mestinya kalau sudah ada Tuhan Yesus kan ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, mestinya dia tidak bisa lagi berbuat dosa. Nah, yang ingin saya tanyakan, aku jadi bingung. Kok bisa ya orang Kristen yang kadang-kadang justru dia sangat sangat tekun ibadahnya, tapi mampu berbuat dosa. Itu gimana logikanya? Apakah ketika dia berbuat dosa itu Tuhan Yesus keluar gitu? Atau bagaimana? Ya. Itu aja. Kalau mana jadi bingung lagi. Oke, melihatnya mana? Inang Buru Pumulon, silakan Inang. Itu Buru Pumulon. Itu nggak perlu bingung, tapi itu pertanyaannya udah ada di sini. Apa yang membuat kehidupan kita susah untuk berubah? Artinya bukan mudah. Sama seperti ibaratnya kami ibu ini yang mengandung 9 bulan, kalau dirawat bisa lahir dengan baik. Tapi kalau tidak dirawat bisa dia 6 bulan atau berapa bulan dia bisa sudah lahir atau bisa mati di dalam kandungan. Nah, hidup baru yang 2 Korintus 5 ayat 17 ini tidak mudah, karena hidup baru itu harus proses, dan proses itu sampai seumur hidup. Seperti kata Amang, sampai kapan? Katanya seumur hidup kita, agar kita diproses mematikan. Kenapa kok Tuhan izinkan ya? Padahal kita sudah ditebus, sudah dengan darahnya yang telah tercurah menebus kita, sehingga kita menjadi lahir baru, tetapi bukan mistis. Amang kata dibuat di sini tadi, anugerah itu kita harus bertanggung jawab untuk memelihara anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita.
melalui mematikan, karena kuadrat dosa yang di dalam diri kita ini masih ada. Itulah tadi melakukan misalnya pencurian, berzina, korupsi, marah dan sebagainya. Banyak sekali kuadrat dosa di dalam diri kita yang belum mati. Oleh karena itu Tuhan kasih kita kesempatan untuk mematikan atau membunuh kuadrat dosa tadi. Nah, ketika datang godaan itu, apa yang mau kita lakukan? Ketika kita sudah mau meresponi anugerah Tuhan, pasti kita menolak itu. Ada kesempatan untuk kita melakukan dosa, tetapi kita menjawab tidak. Datang lagi kesempatan untuk berdosa, kita mengatakan tidak, dan seterusnya ada. Sesudah itu dan seterusnya kita menolak tidak, maka terciptalah lahir baru. Maka karakter kita berubah menjadi karakter seperti Kristus. Itulah yang dikatakan lahir baru. Nah, bagaimana itu prosesnya agar sanggup kita melakukan? Makanya kita mohon tuntunan Roh Tuhan agar batinia kita ini kita jaga setiap hari. Ibadah kita adalah setiap saat di mana kita berada. Seperti Rasul Paulus juga berkata itu, dia berkata, dengan akal budi aku melayani Tuhan, tetapi sementara manusia di dalam diriku ini masih punya kuadrat dosa. Artinya Rasul Paulus mengakui dia melayani Tuhan, tetapi dirinya masih memiliki kuadrat dosa. Seperti itulah juga kita. Tidak ada kita yang sempurna atau yang baik belum, tetapi dengan kita melayani Tuhan itu masih punya kuadrat dosa, tetapi di sana kita mulai belajar untuk mematikan setiap kuadrat dosa itu dengan sedikit demi sedikit sehingga lama-lama kita menjadi memiliki karakter Kristus. Nah, kalau kita sudah tua seperti kami ini, ketika tidak kita berjuang dengan cepat, kelenturan kami sudah mulai tidak seperti yang muda. Makanya anak-anak yang muda yang calon situan na poso-poso nuaing, belajarlah untuk meresponi anugerah Tuhan, mematikan kuadrat dosa yang di dalam daging kita, sehingga ketika kamu nanti tua seperti umur 60 sampai 70, jika Tuhan izinkan sampai 100 tahun, maka kelenturan batinia kamu, karakter kamu memiliki karakter Kristus, sehingga membawa jiwa-jiwa dengan melalui sikap kita pun orang itu bisa melihat, oh itu seperti Kristus. Itulah yang namanya menjadi surat-surat Kristus. Pertanyaan itu tadi sedikit untuk masukan, tetapi pertanyaan gini ya Mak, kita semua telah ditebus Kristus, tidak terkecuali dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, apa bedanya ya Amang untuk orang yang tidak mengenal Kristus dengan orang percaya yang telah mengenal anugerah keselamatan? Terima kasih Amang. Iya, berarti Mak, kalau cuma di Papua tetap ada pertanyaan. Itu masukkan. Terakhir Mas, silakan sama siswa Marco. Ya, ya, molo di Natson 6 2 Korintus 5 ayat 10 itu kapularan jahau di 6, artinya kita bertobat ya, intinya saja kita tak bertobat, atau molo di analogi nakin bison adalah ya bertransformasi untuk semakin serupa dengan Kristus, berubah, bertransformasi untuk semakin serupa dengan Kristus. Di Paradis Sermononak ini di Baido analoginya adalah menginstal sebuah komputer, ya, artinya isinya itu yang berubah. Kita pun seperti itu, badan kita ini tetap, ya, panca indera kita tetap, cuman ya isi atau hati atau roh mungkin yang diinstal ya.
menjadi pertanyaan saya, Amang. Pertanyaan, apa langkah-langkah kita untuk menginstal diri kita? Kalau untuk menginstal komputer itu pasti ada langkah-langkahnya, 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin sudah tercapai, ya, menjadi ya instalan yang baru atau ya isi yang baru atau Windows yang baru. Untuk ini yang saya tanyakan itu apa langkah-langkah kita untuk menginstal, mentransformasi sehingga kita itu semakin serupa dengan Kristus. Makasih banyak, Imam. Ya, mulia Imam, dia Imam Barbon. Ya, silakan Imam. Boleh Pak di inang lain, semuanya inang kota Pugulo, kota Parapun. Jadi kira saya harus meraut dan sebetulnya membantu bahwa di inang lain ada orang Kristen alai tapi masih selalu melakukan dosa. Jadi boleh dibayar ayat 5 ayat 27. Salah satu buah roh adalah, dan itu yang paling terakhir, karena penguasaan diri. Mengalau hayu di daging, mengalau ke hayu di habor tibion. Sedaya itu tadi jadi menjadi solong. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Jadi itu halak kita luhur hayu di dagingnya. Itu bahen kasumal tahanai ilang di pasir molat tahun tari waktu suara itu tinggi deh. Jadi kita kalau tulis suara itu tinggi itu matai tujuh kilausi. Itulah kita mungkin tak berpolitik sebagai seorang soal itu di lakukan ibadah melakukan kajian gitu kan, dan mungkin cara lakukan itu sedih untuk berbohong sedikit pun pasti ada soal itu dilakukan ibadah. Alat untuk melakukan satu dosa maka akan tumbuh dosa-dosa yang lain gitu kan, bahkan dosa kebohongan pun berbeda mesti saudari untuk menutupi dosa itu tonto beliau berdosa. Karena dunia suara itu tidak mau kuling lain, masih kita dikuasai oleh keinginan kita. Di mana tapi pasangan harian kandungan dari waktu kita kena sangat ingin kursi lain. Ini inang kita pukul nak kain, mulai tema dimasukkan di inang bahwa proses hidup baru itu seumur hidup. Bahwa yang lain nanti bila fungsi atau sama hidup nanti. Ini suku-suku nak kaingan. Ketika kita sudah ditebus, apa bedanya dengan orang yang belum mengenal dan yang sudah mengenal Kristus? Pikir arahnya, karena kita berhak bersungguh itu berarti orang seperti itu. Mulai di pertanyaan kata dari jadi salpus setelah sedang hari Rabu itu lebih jadi dari pengetahuan mana diwakili. Jangan mari kita coba ayat 1 2 ayat. Wahyu 22 ayat 12 itu soal sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Artinya orang akan dihakimi, orang akan dihukum menurut perbuatannya, menurut imannya masing-masing. Nah artinya di sini memang kita bayarkan orang ada yang sering sih. Kalau usaha kami bahwa itu kami atas dari dia, sehingga ini bukan menjadi opini yang terlalu kuat. Alai penghakiman itu pun nanti manusia akan dihakimi berdasarkan apa yang dia imani dan apa yang dia ketahui. Dari mainan itu pasangan kami. Dungi dapat pun diterima untuk tidak sangat yang kemarin ini. Kira gimana kan dengan masalah kami itu inam borusi lain. Apa langkah-langkah kita untuk selalu menginstal diri kita. Tidak akan boleh dibantu supaya kening di bahan seremoni menginstal atau merefresh, menyadarkan kembali, menghapus kotoran atau istilahnya karena semua karena toksik nina, kotoran-kotoran yang bisa merusak bagian-bagian vital di dalam tubuh kita. Ada hal yang itu akan hagir nasubui makalo ada penguasaan diri nak kadang-kadang ini abang mendahului pasangan kita yang bersih. Mama tadi belum jelas sebenarnya, Mama. Aku minta tolong 1 Yohanes 3 ayat 9, Mama.
Yohanes 3 ayat 9. Aku bacakan yang mulia. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Berarti tidak dapat berbuat dosa, Iya. berbuat dosa. Jadi dia yang berdosa perasaan diingat. Gimana coba guys? Artinya kan, saudara pun ini akan ingat. Bahkan Martin Luther pun kan hidup suami. Meskipun kita adalah orang yang sudah diselamatkan, kita masih hidup di dalam dosa itu kesempatan Luther kan. So dia kita mahin itu lebih bangun di bagasan dosa ini kan. Udah utama tua, macam mengaradoti, macam motor. Jadi kita yang sebenarnya yang harus kita pelihara. Jadi AOP tadi tahu kan kita yang berdosa pasti dia ada berdosa kan, dan dosa itu betul udah begitu sudah begitu udah berarti jangankan dosa korupsi, ada naik udah asal korupsi, gimana spare korupsi beli kan, dan korupsi itu juga bukan hanya soal uang, tapi waktu, tapi yang lain juga masih banyak. Nah jadi semua lima, ketika kita memang belum bisa menguasai diri kita, jalan hagium ide hidup di nama ngarajai, pasti dosa-dosa yang lain juga akan kita lakukan. Jadi kita mungkin manusia ini dia saya dosa, tahu bedanya dia saya dosa, dan dia saya dosa. Melihat Pak. Iya, melihat Mak. Pasal mari terdapat turbomos di akadongan itu timer dari Inabulondro. Silakan. Ya, mulai di moderator dohot di amang pendeta final nau padarhon bahan diskusi ta di PA tematis. Cukup menarik ya, nason ala memang realita kita yang hidup penuh dengan dosa. Sekalipun kita sudah mengimani Kristus telah menebus kita, dan bahkan kita juga mempercayai Roh Kristus ada dalam kehidupan kita, seharusnya tidak berdosa, seharusnya. Tetapi realita kita adalah manusia yang berdosa. Jadi perkara siat naskol tabereng bahwa kerajaan Allah itu harus nyata, harus sampai ke finish. Ataupun masih kita berada dalam dunia ini, bagaimana kita itu mengalami kehadiran kerajaan surga. Jadi hola Tuhan Yesus do col mas 100% na sumerdosa. Anggohi kasudik na nakpenang perdidi berdosa do kita. Jala daftar pa kita dang merdosa. Alania hati bodoh pe hagiot ni hadirion. Jala odo ulauta. Ini menjadi sebuah PR atau sebuah yang harus kita lakukan seperti apa yang diinginkan dalam nas ini untuk melakukan hidup yang bertransformasi. Jadi apa ini ditutup songon nani suara honi turpukon dang di halomo debatai kamate di bagasan dosa. Alali ido dihadirkan anaknya Tuhan Yesus Kristus rotu portibion asal nang binasa do kita. Marite haroro nai aluau na dinuan nai dapotak kaluau kita. Sonari nagar perkara mulut tarenuk secara pribadi. Sudahkah keselamatan itu kita terima? Tentu jawabannya nunga tajalo. Alek keselamatan itu harus dihadirkan, harus dilaksanakan hatta tidak nihalak nau macalo haluau ni atau semua dia mahalak nang macalo haluau ni takin di adat para besar modal ada ngotongan perubahan hati, perubahan pikiran, jalan ada pembenahan diri. Artinya pasauton nasalomoni rohani debata. Meletup pedakit diangkat inang
Yohanes itu ayat sia aporsiai dan memang mau halap nang di bagasan Kristus dan berdosa. Ini analisa saya amang inang ya. Nahu aporsiai molo alani Kristus nahu tada nah peperdosa aku tanya ko Tuhan ampuni au. Molo persea au ditanyaku itu detik saya tidak berdosa lagi. Ai aporsia mila peluau ko. Jadi lain hal saya aminkan dan saya melakukan dosa lagi. Artinya ibilang dia lo mau debata saya mau sih tambah jalan sani dosa nggak minta ampun diulahi musik jatuh ke lubang yang sama lagi itu tidak diinginkan oleh Allah. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita ini punya banyak kelemahan dan keterbatasan. Alani itu makanya ketutupan leonok tumatuho todi porbadia. Jadi todi porbadia ini mana baik baru kita hari-hari. Bahwa kita itu selalu dibahas dengan Roh Kudus yang membaharui segala akal pikiran kita setiap hari. Jadi alani lima tutu songone tipukon tujuan hidup orang Kristen adalah apa? Kerajaan sorga. Bemulonai kuda kedua kita betapa babe maka rohata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ido naik pengen dewa siap kita mau lihat ya mau lihat karena tabir itu tahun amanginang odolanna memang perdengganan itu perdengganan nizolma di bata. Jadi memang marhite Kristus dipadinggan dong se hubungan ni jolmai di bata asa ibaru. Idong bahen molo tabereng do taray waktu gabi na imbaru mulak do kita se Tuhan ada unizol matu dosa upa dosa ialah maut totu martiteon amanginang taboto do pakkorhon ni dosai sa sitong nahamati ado nagabi jabarta idong bahen marhite Kristus noaeng di paboto homma asal molo di bagasa Kristus alak iman ani koranat tinok panay baru paingoton kita tu ciptaan na di pada na robi amanginang na paingoton kita na paingot di hitam semulang tu si bahwa memang dang disibe nga dibuka di batabe dalan perdengganan asa sude akan aporsiai sude na di bagasan Kristus memang makamuluhon Kristusima asa baru tentu nga di patuduhon Kristus sungguh dia ka hatani di bata naung saor itong-atongan ni ngulta idong bahen asa marhiti padidion na badiay pe dang nagabilang lembanad da jolmay di dosa lembar dosa dang ibaru minna tentu mulak tu hapor sa tasadir lo amanginang molo werkay memang buhama kita makamuluhon pardengganan na binahin ni di bata di bagasan ngulta bahwa au nga gabe layak be gabe parjabar au nga gabe layak be dang hamati abe na gabe jabarku alani barari di bata amaluan na sora suda imannya na gabe haporusan songnang taraya di minggu di hari Kamis nang salpu di hari hana naik ni tuat Yesus Kristus di sido adong pakirimon na baru sima muncul ngulu na baru idong bahen di namanay Yesus tu banua gijang di pareta do sudia kasisianna asa patupahon padidion gabadia asa saduna bui madua jalabadia di adoban di Kristus ratu sima arah na bui tabereng martiteon amanginang asa songon dia ngulu na baru tentu nga taboto dia na ringgan dia na suringgan Polan buhado awasa ibaru tentu koboy do berdamai do diriku sendiri. Alam memang mulut tabereng di Kolose 20 memang takas do di sisongon dia debata memperdamaikan segala sesuatunya dengan dirinya. Mardami do debata do dirina barado pecolma sama juga. Jadi nak kita colma pi asabu ibaru koboy do mardami do diriku sendiri nang dia akan aku maliaku itu apa yang nawa sabu gabi baru. Rasotik imana gue pasar kami melihat. Ya boleh mak. Lanjut mak, amang pendeta manurung, amang inang pendeta berjutu orang.
Jadi sudah kita nunggak dua, semua orang sudah diselamatkan dan kepada setiap orang dianugerahkan Roh Kudus. Tetapi yang sering menjadi masalah adalah Tuhan memberikan free will atau kehendak bebas kepada kita untuk merespon Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita atau merespon keselamatan itu. Sering kita mengabaikan suara hati atau sering kita sebut dengan sunedesis. Tetapi berulang kali kita gagal meresponi Roh Kudus itu, sunedesis itu. Kita adalah manusia simulioustus et peccator. Orang yang terus orang berdosa, kita orang yang diselamatkan tetapi berdosa, namun berulang kali kita mendapat pengampunan, kita beroleh kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi dan ada menjadi siap dosa, tetapi Tuhan selalu memberi kesempatan selagi waktu masih ada membenahi dan terus membenahi diri. Imarat nagu pasal kami otikian. Ya, yang 5. Lanjutkan jawabannya sama guru. Iya, mulai urutan itu guru minggu depan Matina, minggu terus. Halo Dobes, ya kepada siapa? Pendeta? Iya, perjuluma sama pendeta Person. Ya. Udah lima. Anda berjuru ulang bagi dosa. Kalau ibu jauh nakik yang berkata jangan jahat berkata karena lo masih jadi waktu tamu dulu di dalam ada konstitusi ada orang sudi nggak tahu sudi mau tahu itu tahu ada buah ada sama itu. Kita harus bersemangat. Aku yang mau dicontoh kecil, sisa dan begitu. Ini bukan memberi contoh, dikembali ke sini. Ada masalah dari waktu suku masuk yang tak, pas berbuat baru. Oleh suku sungai tektor mana, masuk mudah lagi ke sini. Ada suku-suku bahasa dalam jadi baru, ada orang nggak tahu nama jadi baru, itu kan. Berang, dah baku dong, berang jadi, baru baju jadi baru, berang di korupsi. Aturan nama dan jaga gabe ulama dia pikir dia itu baik gitu, tapi ternyata enggak. Isi jawaban nama dan kita itu satu ada di ulang macam di sini atau lima jawab dalam sempurna. Paulus berdoa kita menuju ke kesembuhan. Itu. Dan menjudge kita dan menghakimi hati kita. Oleh Tuhan mengoperasi hati lebih baik di bawah Tuhan. Nomor 2, perbuatan baik itu bukan untuk diselamatkan. Di bulan November, mulai Bapak negara sesuatu. Orang aku butuh pemahaman tadi bagaimana kita. Mau tahu pun dari negara asal suku asal suku mana kan? Ada dia apa? Ada dia apa?
Anak musuh kurang sepuluh bilang. Jadi maaf abang, untuk pemahaman tak. Jadi kurang lebih muslim dia melakukan yang baik asal seorang sungguh. Enggak lah. Menurut Yohanes sana Yohanes 4 ayat 10 siang baru orang mau ada jumur daripada mata. Jadi saya melakukan yang baik itu buah daripada Allah melakukan yang baik kok gitu. Jadi buah daripada karis, buah daripada anugerah. Jadi kadang-kadang sebenarnya kelebihanku, kesombonganku mau menolong ganda karena Tuhan sudah melakukan yang baik loh gitu. Jadi Ondo nama guru di Makassar hidup baru. N Kristo, apa yang dapatkan N? Hingga dia hidup di dalam Kristus. Pertanyaannya, apakah saya sudah tinggal, saya sudah diam, dan saya sudah hidup dalam Kristus? Itu menjadi pertanyaannya. Orang yang sudah diam tinggal di dalam Kristus berarti Roh Tuhan yang menguasai hidupnya. Contoh, ada satu pertanyaan, suku. Suara hati kita sudah diisi mengatakan dengan Kristus. Suara hati kita mengatakan jangan tanya Muslim. Kamu menguji contoh. Jangan tanya maupun kamu menguji kamu di situ. Kamu tahu kok jawabannya. Kamu jangan tanya. Wah, syukur. Jangan ambil. Kenapa ambil? Apakah kita hidup di dalam Kristus, diam di dalam Kristus, atau tinggal dalam Kristus? Tidak. Karena kita tidak mendengarkan suara hati kita. Suara hati sebenarnya di sisi itulah Roh Tuhan yang dalam hidup kita. Ketika kita marah, jangan marah. Roh Tuhan jangan marah kau. Tapi kenapa marah? Alani Kristo itu adalah dibawa kendali oleh Kristus, dikontrol oleh Kristus. Jadi untuk hidup baru hidup bahagia. Latar belakang itu kan ini apologet of Paulus. Itu Bapak Rina Pena. Ini pembelaan apostol Paulus. Kamu kan dulu mengajar orang Kristen. Enggak, saya tidak seperti itu lagi. Setelah saya ditangkap, setelah saya Kristo, setelah saya hidup di dalam Kristus. Ngali pada ini dan aku udah mau dimana? Ngali pada aku udah mau dimana? Kalau ini yang lama bertahan, yang lama sudah berlalu. Kehidupan sebelum ditangkap Kristus itu tinggal kehidupan hidup ibadah. Di Galatia 2 ayat 20, nama nguluin wain dan gawe ada Kristus nama nguluin bagasan tahu. Dan inilah orang yang hidup dalam Kristus. Yang hidup sekarang bukan saya, tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan saya. Ada di perenungan di teman-teman yang apakah saya sudah hidup dalam Kristus? Itu sebenarnya menjadi kehidupan renungan. Paulus mengatakan enggak lagi.
yang baru sudah datang. Allah ini naik mengulu. Obar di Kristus Tuhan. Saya mau tinggal diam hidup di dalam Kristus. Tidak secara rohani. Aku tertarik kalau berbicara dari Victor Stangl. Victor Stangl. Pendeta Dr. Victor Stangl. Dosen di akademi. Karena masa dua nama ada. Mudah-mudahan ini memotivasi kita. Aku berdua nama. Nah berjulu mati nah aktif di gereja. Aktif di gereja. Oh, amat tani aktif di gereja itu. Amat tani. Mati, luar biasa. Pas saya bersabar waktu mati, saya amat nas aktif di gereja. Roma berbicara seperti maka dari bahwa tak karuan Allah itu dia betul. Pada kita sudah berkata, nah tapi bagi kita dia bagaimana membantu dari itu. Lama halakau pada waktunya. Nanti. Saat isi dan dosa ada si tua lingkungan perkara harus. Buru-buru membantu dari dia terus itu sudi. Dia baru sulit. Apa nak aktif dong arti? Orang tak lagi sih. Betul. Lama lah kondisi. Tu buat selama deh. Nasab ini. Dari mana atau dari mana? Isi sudah masih dosa. Baru ada musuh kamu. Habisnya ni luas dah. Nak tiban. Inang dalam baduan. Lah susia orang berkomunikasi. Roh gue itu gue semua untuk Tuhan, untuk nawarokan ngomong masalah, anu tidak tayang TV, oleh ujungnya itu gereja, yang lewat anak ini dan tiga ini kemudian kita pilih solusi. Ini renungan yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kita menunjukkan Kristus hidup dalam hidup baru itu ritual. Tadi bagus orang lain mau maaf ya, maaf sekali maaf. Apakah itu Kristus tinggal? Dan Kristus, oleh Tuhan ada menghidup Kristus di tengah-tengah ini. Tidak secara ritual saja, oleh bicara mindset, bicara tindakan, bicara attitude. Jadi Tuhan ada begitu. Apakah kita sudah berubah? Apakah kita sudah bertransformasi? Jadi Kristus menekankan transformasi di dalam seseorang yang sudah menerima Kristus. Jadi kita berubah. Ada 5 makna. Saya tertarik, mau memakai dalam Korintus ini Paulus tidak detail menjelaskan sebenarnya bagaimana tingkatnya Romus ini. Jadi bukan tingkatan Romus, disebut pilo profesional. Ada yang tertarik tuh Paulus madokon di Efesus itu teman ini. Ini luar biasa. Masa tadi itu ternyata untuk dari awal ngomong Tuhan di dalam ini. Jadi jangan macam saya berdoa lagi ya. Mana minta episode yang berusaha. Asal tapi yang itu mana sampai tingkatan ke mana? Itu dia ada perubahan pada itu. Efesus 4 ayat 22 sampai 22.
Jala suruh kamu macam mulai baru nanti nopo pasuman tu di barang di bagasan hati orang yang berhabulio nama hasil toga. Maksudnya betul macam saya betul ya. Ia dari masamu, unang masa dosa, unang masa nawakannya isomito pemaskuran, unang pasiat kamu simbolisi, jadi unang diraja simbolisi, ikut diraja itu kan. Nau manakko unang manakko, udah mau ibarat tangan, nai masuk balik menguluna, asa alom lekorona tengah kurang. Luar biasa. Jadi hidup memotivasi, bukan menjudge. Ini transformasi. Sudah mulai bicara tentang transformasi, terus bicara transformasi. Jalan menagar saya untuk diperbagi dari badan. Namun disahap pun Tuhanmu, Tuhan dan Tuhan. Marahlah pada itu, kami bicara kepada terus. Ini kita tahu. Jadi kita satu puncak ini. Om mana berpuni jalan sampai ke mana? Alai nagabi alai jadi lawan sama kamu akbar siroha. Masih satu sama kamu semua pada saya dibatalkan dosa mulai dari bangsa Kristus. Dan inilah puncak karya keselamatan Yesus. Jemaat kita besar. Untuk kita nau di batasan Kristus. Alam usia Kristus segala karbidi bukti nggak usia Kristus. Alam dasar kita semua. Apakah kita sudah peduli sama Yesus? Jadi satu surga dengan Kristus. Berbeda bahasa. Apakah hanya itu yang disebut? Di buku-buku mudah-mudahan keluar. Mudah-mudahan dari antara kita mau nanti setelah ini selesai. Ada umat dulu calon di Prodomai di buku-buku. Nah, kita mungkin orang doa pada dasar itu. Ini yang tanya. Kebetulan burung tak kuat ada burung yang gila pada burung pun yang mana itu lepas dua bulan turun bulan manuai tidak mau masuk 4 bulan manuai orang mengganggu dan gue masuk sembah untuk sila ala ada pendekar di Bengkulu pendekar tidak gue masuk kamar politik sedang gue masuk kamar tidak mau baik di Bengkulu lain langkah dong dari alami ini keluarga tuh Indonesia alami sama orang berpindah dan Indonesia. Ada yang dimana betul, namun dibantu perjuru yang menjadi jamur yang sekolah ini. Ada yang muda kawan itu menjual, sangat menjual. Om mana kami di rumah
Om Rasulullah uban cuma sudah berjuang. Mudah-mudahan Anda dikepedulian, pemaafan. Andok kompen doholo kumatu suni bangor kiki orang kita membantu. Perhara dengan rumah sekian tak kuat hari dan semua dia mengingat ada kemar sembah. Awal mau tidak mau kita sebutnya. Jadi nggak suka makan dengan kuat. Ayo, Kristo adalah orang yang peduli sama seperti Kristus. Itu tanda hidup di dalam Kristus. Itu tanda hidup. Iman dan membahasakan. Mudah-mudahan kita dalam kondisi kehidupan. Mudah-mudahan iman sampai waktu Ya, lanjut Pak. Dapat menjadi patah mohon memang karena berdasarkan memang prosesi lima bagi pembinaan. Dapat dulu sepakat maju kita tarik waktu dosa konfesita di pasal 5 nama dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Sada Yohanes dulu ayat 4 sepakat maju kita di sini. Demi dapat dua hon, lau sepakat mahida dong, hobar tu konfesita pasal ono, tatulak dong, poda nama dong, tabula rasa. Artinya tabula rasa seperti bayi yang baru lahir yang masih putih, yang belum ditulis, seperti kertas putih yang belum ditulis dan belum berdosa. Tatulak konfesita dong, mandori pasal ono. Puasa satu lagi ala sedino nasa nama mulu macalo dosa tiap-tiap kita ingat lo di sudut padua lo di sudut padua ala ya sih orang kumida akan lebih menurut tadi nama doa kami yang jadi jangan dong dosa turunan yang abadi artinya molo dibawa keturunan padua hok luhur do hadiriona tak sangat pribana dosa tiap-tiapan dari dui sian tokoh dan di bagasan pada nerumi disuruh kali si pengarang Mazmur lah Korah akan kondisi Korah kaparin di doa Mazmur tahu tu do naturasna baru harus menonjol usian si Korah, kayak kondisi Korah dan dinasti dari dosa tiap-tiap. Nah hal ini itu konsep tabula rasai tak halus dalam konteks kita do maka tidak koni di pasal ono bagian alinea terakhir pasal ono konversi 1950 saya. Artinya kita ikut tiup duit ala hakani biru kita. Saya jujur dulu kami di tahun ini bibir bakon pesi nama. Di mulut tak berdebat terdoke tarimo tu tabula rasa. Bah nanti kita be ala ngapi nali pengakuan haposeo ni HKBP. Boleh mesti disadari kita bahas tarimo tu tabula rasa itu partu konfesi kita. Dungi damani nabi nasahannya kadongan makannya ima ay basa muncul si Justus et Peccator mulu salah kami tesis napa orang puluh itu mulu salah sian 95 tesis di Martin Luther dan dilongkot di gereja Wittenberg. Kalau tidak salah alai ada ada buku di Martin Luther nanti terjemah oleh itu bahasa Indonesia The Book of Concord warna orange sama buku nami Nasional Hawala. Di sini dibahas si tarik waktu tesis 95 tesis di Martin Luther dan salah satunya adalah si Justus et Peccator. Makanya nanti nasahani dongan bahwa kita adalah orang yang dibenarkan sekaligus juga kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak bisa menyangkal itu. Penjelasannya sangat mendalam dibuat Martin Luther. Alam ini nampe nongga di zaman baru kita tetap adalah orang yang
yang berdosa. Taringot tu ayat-ayat Alkitab. Totu amang dohot kawinan, ido para sinan ni HKBP, dohot akar liana asing, ido benar perikop jamita ni HKBP, nak kia berdiri sendiri seayat. Ayo kan lapis matematis dohot. Kan itu? Itu harus di dalam konteksnya. Nah jadi mau dibuat yang lunan akaningan dikutip sian sada Yohanes 10 ayat siai bahwa orang yang sudah lahir kembali tidak lagi berdosa. Itu adalah ideal yang disampaikan oleh Yohanes kepada jemaat yang pada saat itu dalam pergumulan. Ada tapar rohawon, hidup benda sehudok kami dan berdiri sendiri. Di awal nih surat ini, nunggu di patol hasil Yohanes terkejut. Sada Yohanes sada ayat, jawab kita dong. Dia mengawalinya dengan teologinya tentang orang yang dibenarkan sebelum Justus pekator dan dibuat di Martin Luther jala ordo dasar ibana. Di dok ibana dia wali. Molotadok nasoadong dusata tamoto todo dirita. Kan itu. Jalan di bagasan kita hasik tongani. Molotadok kita dan berdosa. Dan adok dusata tamoto todo dirita. Aisyah. Molotadok yang kadusata haposan do ibana jala bonar manisa dosata. Nah di ibana mah di pasal 2 ini kan digombar mana mah songon dia do parang ini hati urang. Songon dia do molo sirang siap portibio. Bukan ada statement. Nah di awal si Yohanes sada Yohanes dungi di pasal ibana mah taringot tu antikristus. Dungi di pasal ibana mah taringot tu akka anak ni debata. Dumi saha paibana tu himbauan di pasal 5 menerang kaningan dan dikutip nih Dr. Luna marbadia hotiri. Jadi di bagasan konsep marbadia hotiri do molo di dok ibana molo nunga di bagasan debata kita dan berdosa karena itu harus dilakukan oleh setiap orang perubahan transformasi di dalam dirinya. Saul do si Yohanes do si Paulus di bidu ono ayat sada do ayat 2. Rom bidu ono ayat sada do ayat 2. Di dok si Paulus do di si mololu ngataboto bodan bo asini roh asiat dosa. Jadi taulah ko berdosa daong ni apostol Paulus. Nah alani ido Roma Martin Luther dipertegas main marhite-hite jabaranna urayana di do ibana. Isi Justus et peccator do kita menentang indulgensia ni Roma Katolik ujui naman do boy no mago dosata somat sada Yohanes tu dua si ayat ini mana do kita tapi begini nah ini yang ditentang Martin Luther tidak bisa dosa itu tetap melekat dalam diri kita alai simul Justus et peccator do kita. Nah, alami pendosa taido, dangadong deboy na padubuhok kita daun debana. Pada akhirnya dia yang mengambil tanggung jawab itu melalui jalan salib. Kan itu, ada yang mana di kaum silang, dungi terkubur, tapi bangkit kembali. Nah, si Yohanes itu komando ini sada Yohanes sada ayat tului. Di dia kita lahir baru. Marhite kebangkitan Kristus nebana. Nah, alani itu nunga gabe jauh mana baru kita, en Kristodo kita, sama nelongnya mempreses makaningan, molo nunga tajalo hahehe yang Tuhan Yesus Kristus marhite padidion nabadia. Jadi padidion nabadia itu nagabe legitimasi bahwa kita telah menjadi manusia yang baru. Sasintoma manusia baru dan konsepnya yang baru di Alkitab amaningan. Ya bukan tiba-tiba muncul. Yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 3 lain jauh sebelumnya ini sudah dibuatkan. Molota tidak Yehezkel pasal 36 ayat 20 sama ayat 22 letakkan tidak di sini. Lehono kuma, berok kuma tuh kamu hati yang baru di majalah tanda dia minggu ini. Hati yang baru, rohani baru. Itu yang kondisi. Yehezkel 36
Artinya itu bukan konsep yang baru tentang manusia yang baru, tapi itu di perjanjian lama sudah dibuatkan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kan itu. Kan dilihat kita hari baru ala ini berguru tutup di kita naik tak setahun. Ibaca kita hari Pentakosta Saint Johannesi. Ulau nito di perbagi rupa ingot dohok mengajar. Bangulah pernah dong isi Ezekiel. Nah artinya tasuku mahadiro mulai sekolah marpun nakaningan bagaimana tahapannya supaya kita mampu menjadi manusia yang baru. Yang Paulus juga kembali kepada Paulus menerangkannya dengan sangat baik di Roma pasal 12. Artinya kita harus belajar di ayat 1 ayat 5 ini, kita harus belajar mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kan itu, boleh semampu doh kita membedakan dari dan dohor narwa, berapa dong? Dan boleh lebih kita diinstal ulang. Tapi kita harus mampu membedakan mana yang baik melalui apa? Melalui roh yang ada di dalam diri kita, karena kita sudah menjadi manusia yang baru. Nah, imana widahan yang dibagasan terpuktau, alani itu, Roh Kudus itu, inaman wain nama karajai kita. Jalan taimo ma aman dohot kamina. Puasa di dosa nasobui sesao ima yang menghujat Roh Kudus. Puasa Allah ido nagari jaminan. Yesus ada ayat 10 1 ayat 24 disitakas dari Roh Kudus itu adalah materai keabsahan. Ya kan tadi jaminan tadi hana naik borha ibana lawan ada di dengar kita. Ahmad jaminanna. Tua lebih baik aku pergi. Karena Yesus itu Yohanes 1 itu lebih baik aku pergi daripada tinggal bersama-sama dengan. Karena kalau aku tidak pergi mempersiapkan tempat bagimu, aku tidak akan mengutus roh. Nah, alani itu Roh Kudus ini Yesus ada di dogmai dia materai. Eka menangkap setiap perjanjian keabsahan dia materai. Kan hidup di atas ni materai, tapi di atas materai. Demi hidup kuse jaminan dia Yesus ada jaminan. Jadi bolu baru tapi kurang mau jaminan sesuai dengan ya nilai yang kita minta. Nah ini top di Parbadia. Jadi ini beneran gue ngerti itu top di Parbadia. Ini benar. Ayolah mencoba untuk mendengarkan suara hati kita. Ayolah mencoba untuk mendengarkan lebih banyak mendengarkan suara hati kita. Jalan hidup hai berur di guru di hal raposia. Jalan hidup en Kristo. Soalnya mang doh kaminan melihat mampu kami mampu moderat. Ya, melihat iman yang mau dikata adanya. Ini kan nomor opak-opak tuh. Tuhan Yesus, ampunlah, sungguh damailah, biarlah dari mandor menunai masa dosaku, nafsa
matu perserbuan nabi di Ganaron di bagasan peminon tungasi dumurang rangi habis yang alami agabi berita mana kayak tematis tontonan di pertanyaan pengetahuan di Kuriam 3 week di minggu menengok atau memang pertikan bahasa yang memagugu dan bisu di gaduh maka Marjanita Apostol Manado yang laku menerima kami di pengetahuan di gaduh pertanyaan soal-soal dan akan ruas di Kuriam pengetahuan dalam pemerintahan sidang asal rencana sidang mau memperbaiki pertanyaan di gaduh di sidang itu di Kuriam itu kalian mempertikan bahasa dan di bagasan Upasompe utana di dobe pasir nami hide dalam pemahaman nyata ulau nareksi ubasan di Kuriam di bagasan mingguan soal suena ke area yang baru masih marokam totong bagian boleh mengatau kami level dengan dulu di pasung tanggung bimba tidak besar mengenai yang memperhatikan dan itu puluh nama ulu kami harus sugi dalam perbuku pada sidang kalian memperhatikan bahasa warna bukok-bukok kami dalam ruas Kuriami ada amet-amet nama godang sahabat di dalam 2B mana dia sida di bawah satu pasong celah itu kan diulang pada sida kembali pada sida pada usia sida para nilai untuk di mau di bagasan perdalan pada sida pertaruh di Nabi Sudah di bagasan dari pasong do 18 kilo pasong dan juga tekanan di ruas Kuriami itu kan di bagas dari bagian madang yang dengan perkantoran terkait jualan sida dulu maka lupa bahwa itu kan telah palos sida mampu di bagasan las dirohan baru las dirohan naik si jalur sida di tengah-tengah di bawah di bagasan basok pe tak mungkin buat kami di bagasan kalian kami lalu pakai ruas di Kuriam dan di bagasan persahiban ima nyonya situa di tengah yang bonus terus dan nyonya kemoran pun tabaran dan nyonya MA sedang bela bonus yang turi dan nyonya sematupang burung kapea Agung David Yonan Musihobi yang mentua Panjaitan Mosa Siagian KHB Simajuta Sinaga Situa HMA sebagai Ibu Nabi 70 nyonya MD memulai bonus yang turi UM Marpau yang situa RTM Urus Torus Inang Nyonya Taku Bolon Urus yang Turi Inang Nyonya Marpau Uru Panjaitan Taman Pasaribu dan Uru Marpau Masudi mata dia Tuhan Luas Minggu Diani atau orang doai pihak dilagi Pulau Banda ala di Pasaribu Soalnya dari rawat di rumah sakit tapi umumnya subuh itu boleh hamil sida sadar masih marokam yang memperhatikan pasal tanya hormatan yang milik nasida yang hormat malam di pasal itu di nasida tanggal komnas nanti bagi dia ke obat dan tidak nasida dan para medis selesai menurut di nasida berbubuhi dan keluarga dan proses nasida lewat dari pasal asal di bagasan terkirim nama bulu nasida pada nyakol si sobat keluarga yang melongan di rumah nasida asal tulibo ditukan di jalan masjid yang baru di pasar itu. Kalian memperhatikan bahasa dan ruas di Kuriam dan tohon di bagasan kabut di roh. Dan mubima ina nami dan nyonya Simajuta Boru Tagalu yang gelak melalui Tuhan anak ina golongan di roh dan sida. Masih roham aku lima ina nabi dan sudi tadi dan tinggal pemilihan Simajuta asal di bagasan pakiri warna mangulu dan sida mangulu dia ke hari-hari di Bulungan. Kalian memperhatikan bahasa di rumah pasangan dan doa bernami dan menguji hamil nabi di bagasan tinggalan roh komanda mengarah zaid dan doa bernami tayin matanya yang nabi sisa manusia nabi mengesahkan anak untuk Yesus Kristus pakai dengan amin.